kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini, meringankan langkah kita untuk silaturahmi dan kajian di Ma'had Al-Zifi. Pertama-tama kami ucapkan syukron jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz dan tim pesantren yang telah berkenan menerima kami untuk kajian bersama-sama di sini. Juga kepada pengurus pusat yang hadir, kemudian chapter Bogor, chapter Tangerang, chapter Bekasi, chapter Cianjur, chapter Sukabumi, chapter Depok khususnya, chapter Banten, Tangerang. Alhamdulillah yang tercatat dalam list adalah 175 orang. Masya Allah, ini kerinduan kita sama-sama hadir di tempat Ustadz, silaturahmi kepada Ustadz, mengunjungi guru kita, sambil kita silaturahmi dan thalabul ilmi. Ikhwas semuanya, acara ini diselenggarakan oleh MBI Chapter Depok, sekaligus kita juga ingin silaturahmi dan berkenalan kepada teman-teman semua di sini. Agaknya setelah 2 tahun pandemi kita jarang silaturahmi offline. Mudah-mudahan dengan sarana-sarana seperti ini, acara-acara seperti ini, kita bisa lebih sering untuk silaturahmi dan thalabul ilmi. Kajian kali ini temanya kejar target. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz, oleh guru kita Ustadz Subhan Bawasir Hafizullah Ta'ala. Kurang lebih nanti sampai selesai, terserahnya Ustadz berapa lama. Dan ini lebih acara tanya jawab. Nanti Ustadz sampaikan beberapa menit ke depan, sampaikan, kemudian berharap teman-teman semua kita lebih banyak tanya jawab sehingga kajian ini bisa interaktif. Tafadhol semuanya bisa menikmati kajian ini dan kita sama-sama belajar. Sekali lagi terima kasih, syukron jazakallahu khair. Tafadhol Ustaz. Ini sini aja. Bisa apa ini? Ini siapa? Juga. Kurang maju nih. Iya. Baik, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabatku, saudaraku, keluarga besar Muslim Baker Indonesia yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Wabil khusus penyelenggara kegiatan ini teman-teman dari MBI Depok, walaupun yang hadir simpatisannya Masya Allah nih. Ya, ini satu bukti kita pertontonkan kepada dunia bukan untuk riya, tapi kita berusaha untuk apa adanya. Ya inilah kita. Ya, para biker yang mungkin dulu terkenal dengan Ali Topan 1, Ali Topan 2 sampai Ali Topan 6.000 sekian gitu loh. Karena jumlahnya 6.000 nih MBI sekarang ya. Ya, sekarang bisa menjadi para penuntut ilmu. Ya, ternyata memang Islam yang asik ini membuat orang bisa beragama dengan cara yang asik. Dan ternyata kita merasakan nikmat asiknya belajar dengan cara-cara bikers ini. Ya, sering dikatakan bahwa memang biker ini merupakan sebuah bentuk komunitas yang ada yang kita nggak bisa pungkiri. Orang-orang yang senang di jalan menggunakan kendaraan bermotor. Andai kita hidup dulu mungkin kita pakai kuda, onta sama keledai. Cuma kan sekarang nggak mungkin. Pakai kuda besi, onta besi atau keledai besi. Tapi karakter mereka yang di jalan ini seakan-akan memiliki kesamaan. Cuma ya yang paham itu ya cuma mereka. Maka istilahnya yang paham bikers cuma biker gitu ya. Bukan berarti orang lain nggak bisa paham kita, bukan. Ya kita merasa sekali dibesarkan di dunia motor ini terbentuk karakter kita. Ya anak-anak 4 tak itu agak slow gayanya gitu ya. Panasin dulu baru jalan gitu ya. Anak-anak 2 tak agak ngegas kalau ngomong gitu ya. Atau bahasa anak-anak metik lain lagi nanti, atau Vespa cekokongan macam-macam ya. Intinya sudah lah ya. Ya memang macam-macam, nggak ada masalah bro. Ya itu karakter gitu ya. Nah itu kadang-kadang jadi sebuah bentuk karakter kita, sehingga kita aja yang paham kali kayak begitu ya. Karena bikin judul kajiannya cuma kita yang paham. Ya kalau di sosial media sih dikomplain banyak orang ya, berkaitan sama judul-judul kajian. Tapi kita yang paham lah. Yang mau nonton ayo, yang enggak ya jangan nonton kalau bisa gitu ya. Kita bahas pada perjumpaan kali ini kejar target. Ini kalau udah kebayang nih kejar target apa nih Zat? Ya, macam-macam ya. Kalau istilahnya kalau Bro Nino dengan karatnya ini, waduh Masya Allah. Dia berusaha kejar target karena banyak yang mau masuk lagi atau banyak yang mau komplain lagi, kita nggak paham deh. Tapi yang pasti memang kalau barang numpuk jadi ada kejar target nih. Tapi kalau dimaksudkan kejar target di sini, hidup kita ini singkat loh. Cukuplah pelajaran pandemi kemarin membuat kita tahu bahwa ternyata memang kematian itu nggak menunggu kening ini berkerut. Kematian nggak menunggu pipi ini turun bak orang tua yang sudah rentah. Kematian nggak menanti mata hitam kita yang jernih dengan putihnya bersepah putih. Ya, ini memberikan pelajaran buat kita bahwa yang wajib dalam hidup ini adalah mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabb yang menciptakan kalian sampai datang al-yakin. Al-yakin al-maut. Ya, kita disuruh seperti itu. Jadi jangan suka merasa kalau kita sudah agak sakit bakal mati, ya belum tentu juga. Atau yang tua, loh muda semua nih, kita bakal duluan. Enggak, dari kemarin yang muda mulu yang mati ini. Ini permasalahannya kejar target. Ini kita harus paham bahwa hidup ini kan tazawwad ya, berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu takwa kita kepada Allah. Sudah mulai kita cross check lah ya. Sudahkah agama betul-betul masuk ke dalam relung hati kita? Karena wallahi kita ini punya inspektur dalam diri kita, punya komandan dalam diri kita yang disebutnya hati. Ketika Nabi mengatakan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Kita pengen ukur dulu nih, layak gak kita kejar target? Caranya bagaimana? Coba lihat di hati kita. Hati kita ini hati yang sakit atau hati yang sehat, kita nggak pernah tahu.
Kita mesti kontrol. Kalau kita sudah ngerti, oh hati kita sakit, oh berarti solusinya begini. Karena demi Allah, hati yang sehat itu punya karakter. Hati yang sehat punya karakter. Ya, dijelaskan bahwa hati yang sehat itu memiliki karakter kerinduan kepada khidmah. Ya, seperti kerinduan seorang yang lapar pada makanan. Tadi teman-teman ada yang turun mau sarapan lagi, snack udah disiapin. Oh, kenapa? Kalau nggak sarapan gemeter tak? Maksudnya begitu bro. Kita ini kalau hati kita sehat, karakter yang pertama kerinduan kepada khidmah, dimana kecenderungan kepada agama tuh timbul. Orang kalau sudah nggak cenderung sama agama, ya kaget mulu tiap dengar azan subuh. Udah azan lagi gitu ya. Atau mungkin ngelihat Quran kayaknya ngap tuh bahasa Depok, ngap apa tuh? Udah begah duluan. Lihat Quran tebel ngap, ya Allah di Quran dibaca. Enggak, lo bakar lo minum. Gitu ya. Ya dibaca, dari mana nggak dibaca tuh Quran? Tebel banget. Dari dulu Quran tebel. 5 mending di kertas ya. Waktu kita sama Yarham, Jihumam dan teman-teman lain waktu reading ke Jeddah, kita mampir di beberapa museum. Ada Quran yang dibikin dari ketrikan batu. Ya, kebayang tidak? Orang dulu pengen punya Quran nggak nulis, ngetrik di batu. Tebel gak tuh? Tebel pasti. Kalah hebel. Ini udah ditulis kertas tipis masih dibilang tebal juga saking ogah baca. Tuh, orang kalau hatinya sehat, punya karakter, ukur aja diri kita, ukur coba. Rinduan kepada khidmah ini asalnya Ibnu Rajab sih dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu, beliau mengatakan ya kecenderungan kepada khidmah akan agama ini seperti cenderungnya orang kepada makanan. Ukurannya begitulah. Kenapa makanan? Karena kalau nggak makan mati. Ya, memang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jujur ya, kita hidup bukan buat makan, tapi tanpa makan kita nggak bisa hidup kan gitu. Ada sebuah kebutuhan, ada bahan makanan pokok. Memang nggak enak kalau makan nasi itu nggak ada rasa ya, pokok, mesti punya temen gitu. Intinya itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau hatinya sehat, si pemilik hati itu hanya memiliki satu keinginan, taat kepada Allah. Cuma kan taat kepada Allah kalau versi Baker ini kan kalau nggak ditampung di MBI kan beragam urusannya. Ya orang ditampung aja takbirnya macam-macam, ditampung aja cara dirinya model-model. Kalau nggak ditampung, nggak dibimbing, wah bahaya ini. Makanya kita pengen di wadah Baker MBI ini kita pengen belajar agama dengan cara yang baik. Wabil khusus penekanan tentang pertanyaan kubur tuh tentang usul salasa. Ya, saya nggak tahu lah teman-teman, kalau saya sering merasakan sekali selama di motor itu sama yang namanya mati deket banget gitu loh. Sampai apal merek-merek bantrek gitu loh. Kita kalau berhenti tok udah apa macam-macam tuh. Ya makanya apa ya, kadang-kadang saya pengen ngasih bocoran ke anak-anak biar hormatin si ayah gitu ya. Karena kan dikit-dikit kan ibu, ayah jangan dibahas. Jujur kalau anak-anak tahu bagaimana ayahnya mereka di luar sana, ya ibu-ibu nih asal tahu aja nih bu ya, MB ini bukan cuma kumpul buat hahehe, memang dia karakternya begitu loh, hahehe. Emang gayanya tergantung knalpot bu. Tapi insya Allah ya di MB ini kita digiring untuk beralasan semua tingkah laku kita berlandaskan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, insya Allah jadi baker-baker yang betul-betul mulia keagamaan, insya Allah. Si pemilik hati ini kalau sehat cenderung kepada ketaatan. Gampang sekali cara agama. Apalagi kita di motor bro, ini paling gampang loh sebenarnya. Karena kan ketika disusun tentang tazkiyatun nufus dan caranya, ada di susunan yang ketiga itu ijtihad, bersungguh-sungguh. Nah kalau sudah pakai bahasa bersungguh-sungguh,
kita pakai bahasa alat bantu buat cepat datang gitu loh. Orang di motor cepet nggak ada alasan. Motor nggak ada alasan macet, nggak ada alasan jauh buat motor. Ya, makanya sekarang kita lagi sering bikin kajian di sini nih, karena beberapa kali banyak sekali orang minta Ustadz datang ke sebuah lokasi di mana mereka tinggal. Tak, kajian Tawat Anasan, mana? Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta ini. Oh, Ustadz bilang Bogor aja, jauh Tad. Apa jauhan gua kalau ke sana? Minta disleting nih orang. Nggak tahu Ustadz tuh berani pala 5, Masya Allah. Mudah-mudah lelet. Kebanyakan megang handphone sih begitu tuh. Ya ayo deh coba. Motor tuh nggak ada alasan bro. Ini kan dibukti sama teman-teman, Masya Allah. Depok bikin acara di sini, wah Bekasi datang, waduh Tangerang datang, Jakarta datang, ya dari teman-teman Jawa, apa yang datang? Ada yang mana lagi? Sukabumi, Cianjur datang, Masya Allah. Balas Sukabumi kita bikin nanti sudah datang. Enaknya tinggal di Bogor gitu tengah-tengah. Ya, kenapa? Karena kecenderungan pada ketaatan. Saya sih berhusnuzon kalau sudah begini. Maka saya paling benci kalau ada ustadz benci sama baker. Ini kurang diboncengin ya orang. Kalau udah kajian ngutek baker disalahin. Dia belum pernah dipagar rumahnya sama baker. Bayang rumah dipagar 6.000 motor itu. Bisa miring-miring jalan. Biarin deh dia dengan komunitasnya, atau dia juga belajar usul salah, manhajnya juga sama, akidahnya juga sama, betul. Bahkan di MBI kita panggil ustadz-ustadz luar supaya berikan nasihat kami dengan settingan tempat yang sudah kami bentuk gitu. Alhamdulillah sudah. Qul rabbiyallah summastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah, jangan gampang goyang. Pandemi bikin kita goyang nih, banyak yang futur. Makanya saya berharap sekali di MB ini aktivitasnya jangan melempem nih, ya Allah ya. Jadi bukan cuma belajar saja, kalau perlu kecap-kecap ini memperhatikan teman-teman warga MB ini mungkin ada yang kesulitan masalah ekonomi ya. Ayo kita bikin pekerjaan apa? Masya Allah, lahan luas. Jakarta emperan jadi toko, betul lah. Segede-gede ini cuma jadi puyuh doang. Mau ngapain juga depan. Ini betul lah. Ada aktivitas gitu lah, bikin koperasi atau bikin apa yang kira-kira bermanfaat ya. Ini teman-teman udah bikin kaos ntar. Ngapain nggak punya percetakan MB? Bikin percetakan, gak usah sampai kemana-mana. Orang tiap ini bikin kaos dari MBI buat MBI, kalau misalkan begitu betul. Paling tidak mengaktifkan gitu loh. Ibu-ibunya hadir sekarang. Ini kan pandemi ngeliatin laki mulu, enek lo lagi. Kasih modal deh, bikin apa gitu. Beli spare part nggak hitung-hitungan bu ya, udah bu. Yang ketiga, ya ini orang yang hatinya sehat bro, ya kata Ibnu Rajab, sangat bakhil dengan waktu. Kok bakhil tak medit? Orang kalau hatinya sehat sama waktu medit. Ciri khas meditnya apa? Pelitnya. Hitung-hitungan waktu. Bro kita reading yuk, kemana? Ke sono. Nemuin siapa? Muter-muter aja. Ogah, gue bukan gangsing gitu. Gue mau muter ayo, cuman sono kajian gak? Tuh begitu. Karena yang bikin sehat ini bukan readingnya. Yang bikin sehat bukan goes sepedanya, bukan lari, bukan bola, bukan basket, bukan badminton, bukan silaturahmi. Kita punya Nabi ngasih bocoran kalau pengen panjang umur bukan minum tablet sama puyer. Man aroda yubsatu fi rizqi wa yunsa'lahu fi asari falyasir rahimahu. Sambung silaturahmi. Di MBI harus ada kayak begini. Makanya ziarah chapter ini penting, saling menziarahi. Kita sudah keluarga besar. Kalau kita nggak tahu kondisi di antara kita, sayang banget. Ya. Dan MBI ini bukan ajang nyari duit, ajang baker beramal. Melalui MBI kita bisa banting-bantingan, empat-empatan insya Allah. Ya. Bantu doa juga, mudah-mudahan kita juga masjid ini selesai Februari nanti bakal banyak kegiatan MBI. Karena berharap bisa panggil para syekh dari Yordan, dari Madinah setiap 2 bulan sekali nanti. Ya, MBI bisa kajian langsung sama saya insya Allah. Ya. Kemudian juga nanti mudah-mudahan Kang Esa juga dimudahin dengan teman-teman pembangunan lainnya. Kita pengen lahan itu diperluas nanti. Jadi kalau iktikaf ya,
kita bisa ke bawah-bawah kayak di Nabawi, ada halako-halako nanti. Nah, teman-teman sudah nggak punya alasan lagi. MBI sudah punya tempat. Ya. Saat ini stay-nya di Bogor. Anak Bogor jangan ngacu. Lu udah pada kayak wali sih. Dah, tinggal duduk sama ngunyah susah bener. Nyatet mah kagak dah, gue yakin kagak. Bismillah ya. Kita cuma bisa belahan ngebangun, bantu. Nah, ini lagi butuh marbot nih, lagi butuh DKM, kita butuh takmir, kita juga butuh masjid, butuh imam, khotib nanti. Ayo bismillah. Ini kapasitas 1.500 orang loh, 1.000 meter lebih masjidnya nih, masya Allah. Ada 22 ruangan, nanti ada kantor buat MBI juga. Anda berharap sekali betul-betul MBI itu mempertontonkan kemuliaan dengan belajar dan belajar gitu. Bakhil dengan waktu, bakhil, betul-betul bakhil. Karena dia tahu waktu ini pinjaman, titipan ilahi yang nggak bisa dia dustai. Allah saja bersumpah demi waktu, kata Allah, wal asri demi waktu kan, wadduha demi waktu, betul, wal lail demi waktu, wan nahar demi waktu, semua demi waktu Allah bersumpah. Karena waktu itu betul-betul berharga. Orang kalau tahu waktu berharga, dia akan bakhil. Kenapa? Allah bakal tanya. Nih hari libur, nih hari Ahad, ngapain? Faragoga qabla suglika yahi. Udah pandemi nggak ada kerjaan, hari libur, ya udah deh tarik gas sedikit kita kajian. Ya, anak selama masih bisa pakai motor, insya Allah, atau bikin kajian-kajian di alam di mana, datang insya Allah. Bagi besok kita sama teman-teman akan mendatangi daurah teman-teman di Jawa Timur MBI ya, di Mojokerto. Insya Allah kita jalan Selasa bro ya. Selasa malam ya, kita jalan nanti insya Allah sudah on the way. Nanti kita juga ada trip beberapa berhenti di Solo, di Dieng, di Pekalongan nanti ya. Kita ada kajian bersama Ustadz Sofyan Baswedan juga ya di Solo nanti insya Allah. Kemudian beberapa tempat lagi semampirnya lah nanti insya Allah. Anda juga nggak tahu lah ya. Anda sih berharap ya kalau orang suka tanya Ustadz nggak capek Ustadz, secara fisik kita bicara capek, kita manusia pasti capek. Tapi sehat panjang umur tuh dengan seperti ini. Kita jalannya jalan silaturahmi makanya. Bukan buat kebut-kebutan. Ini touring dulu-duluan. Tuh kalau udah nyampe dapat piala kan. Dinikmatin alam ya. Kita pakai sena sambil ngobrol. Lihat tuh bro, gunung bro. Ingat ayat bilang, apala yang juruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Nah, lihat gunung dikokohkan. Naik nih takbir bro, turun tasbih bro. Ya di sela-sela kita bercanda, tapi kita nggak meremehkan syariat karena memang kita juga butuh canda tawa dalam perjalanan, betul. Intinya bakhil. Dia nggak sia-siakan waktu. Ayo rihlah, bawa keluarga kajian. Jangan cuma menuin memori handphone, selfie mulu, astagfirullah. Nggak nambah mancung, betul. Nggak nambah belok juga. Yang nggak berjenggot jadi nggak nunggu juga gara-gara selfie. Ya bukan nggak boleh, tapi jangan terlalu banyak. Mendingan kumpulin ilmu, tawan memori. Aneh hang nih handphone nih, memori penuh, isinya kajian semua kan cakep. Udah nge-hang nih, udah nah, foto muluan. Ada manfaatnya ada. Ya keempat. Orang kalau hatinya sehat bro, kalau udah masuk waktu sholat, lenyap segala harapan kesedihan terhadap dunia. Ini jadi karakter MBI ini. Ya, senikmat apapun kita jalan, dan yang paling nikmat dalam biker itu kan riding, touring, itu paling nikmat udah. Makanya kadang-kadang kita lupa umur, udah gerayak. Guru juga kalau dibilang jalan yuk dulu, masalah mampu belakangan dah. Yuk. Touring bro, ayo. Riding, ayo. Kapan? Ya, yuk aja dulu gitu. Ya, tapi kalau udah masuk waktu sholat, itu yang paling nikmat pun hilang. Bro, minggir. Kita sholat dulu. Cakep. Itu karakter hati sehat tuh. Udah harapan sama dunia hilang, lenyap sudah. Kenapa yang punya dunia manggil? Hayyalan sholat, panggil. Hayyalan falah, panggil. Lagi demen sama anak orang, lagi janjian ajan gue tinggal bener.
kamu kelewatan nih, nggak Allah manggil bawel. Heran, Allah dicemburuin juga gitu loh. Tuh motor dibaret-baretin tuh kan. Pikir kucing bini garuk-garuk. Kesel dilap mulu, kita nggak pernah dilap kan. Ya, iya lenyap semua. Yo hilang sudah. Itu karakter hati yang sehat itu. Kemudian yang kelima, yakni tidak pernah letih untuk berzikir kepada Allah. Zikir pagi petang nih kayaknya anak MB ini lama-lama kita saring nih. Bisa gak udah apal luar kepala? Zikir pagi petang nih. Itu buku yang kelamaan di bawah nggak apal-apal tuh. Sama Quran mirip tuh. Ya. Dibawa zikir pagi petang tuh. Ustaz Kasafi, Ibnu Umar, dibawa. Bagi-bagiin lagi. Apal belum. Dibaca nggak dihafal itu tuh. Ya, kalau bisa hafal bro, karena itu simbol hati yang sehat itu berzikir. Hati ini gampang. Orang kalau hati berzikir udah nggak bakal suuzon sama orang. Apalagi baper, nggak bakal. Tuh ngomong baper lagi, baper mulu, baper ada kesinggung kalau ngomong baper, heran ya. Emang MBI nggak boleh baper, bawa-bawa perasaan, nggak ada selesainya. Laki itu nyebut, punya masalah sebut. Jangan geremet di belakang. Lu berbisik apa wirid gitu. Ya, betul-betul memang berzikir kepada Allah itu simbol hati yang sehat. Nggak pernah bosan untuk berkhidmah kepada Allah. Tidak bersikap manis kecuali kepada orang yang menunjukkan jalan kebenaran dan mengingatkan akan Rabb-Nya. Iyalah, apa sih kalau bahasanya Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya apa yang membuat orang-orang ceria di wajahnya ketika dia sudah selesai bangun malam? Allah berikan cahaya nurullah di wajah orang yang senang berzikir. Orang kalau senang berzikir mukanya semeringah, apa semeringah? Ceria gitu loh. Atau menana zikir mulu nyurung aja dan ada yang salah itu ya. Makanya standar usul salah saja benerin. Karena memang jujur jangan kata zikir. Orang ngaji aja, ngaji itu bisa jadi sombong banyak. Bahkan saya pernah sampaikan di beberapa kajian kemarin sini. Sampai penulis wahyu Rasul bisa murtad. Ngelihat muka Rasul masuk Islam, nyatet wahyu lagi. Enteng banget dia bilang la yadri Muhammad illa ma kutiba lahu. Muhammad nggak tahu apa-apa kecuali yang Anda tulis. Apalagi kita nggak ketemu sama Muhammad, betul? Bayangkan tuh ya. Makanya dasarnya penting, ini penanaman usul salasa ini jangan bosen. Kajian usul salasa gitu ya. Nggak usah ditekan-tekan yang lain dah. Tauhid dulu dihantem nih. Karena kalau baker nggak bisa dibikin ke tempat kuliahan. Ya. Dihantam aja dulu sama kajian-kajian tauhid, akidah sambil dipraktekin. Karena ilmu itu bukan jumlah hafalan kata Imam Syafi'i. Ilmu lebih kepada apa yang dipakai. Lah sekarang kalaupun hafalan Qur'annya banyak, cakep. Hadis banyak, cakep. Ya, kitab-kitab ulama juga dibaca, bagus. Cuma nggak bisa bermuamalah dengan benar gimana? Sementara Nabi mengatakan diharamkan neraka dimasuki dan neraka pun nggak akan pernah menyentuh orang tersebut. Siapa ya Rasulullah? Orang yang gampang akrab. Lah ente berilmu kajian udah ngegas mulu kagak gampang akrab sama orang. Ada yang salah. Manusia itu harus fleksibel. Targetnya berteman sama orang ini memberikan keuntungan, bukan mengambil keuntungan. Jangan kayak maklaran biong-biong yang lihat orang menguntungkan kumpul kayak mecin langsung. Jangan. Ya, ini bagaimana memberikan keuntungan buat orang ini? Itu berpikirnya begitu. Karena nggak akan pernah bisa dapat ikan kalau kita nggak ngelempar umpan. Ya harus begitu, lempar umpan dulu. Nggak usah dipancing juga kalau kita lempar umpan, ikan ngumpul. Itu yang dikatakan anfik unfik alik, tahadu tahabu. Ya, bisnis boleh kita pakai gaya mancing. Coba kalau muamalah jangan gaya mancing. Tabur makanan di sekeliling pinggiran air, ikan pada ngumpul. Kita kan sering touring mampir itu ke tempat ikan bakar yang ada ikan di empangnya, betul? Kita lemparin makanan dikit pada kumpul tuh ikan. Teknik muamalah begitu, bro. Ayo nih kita lagi kumpul kayak gini nih. Mata kita hidupin nih. Ada teman yang kelihatannya susah, ada yang gini-gini nih. Apa nih kira-kira? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ini kurang apa ini, kurang apa ini. Enggak nih, besok aneh gini-gini. Itu harusnya begitu gitu loh. Jadi orang yang betul-betul aktif. Ya,
Masya Allah. Dia orang yang betul-betul nggak pernah letih untuk mengingat Allah. Karena dia tahu selalu ada peluang untuk itu. Dan yang keenam, yakni perhatiannya untuk membenarkan amalan, membuat satu amal dilaksanakan secara benar, itu melebihi perhatiannya untuk beramal. Maksudnya begini, merapikan amalan yang sudah dia lakukan lebih dia sukai ketimbang membuat amalan-amalan baru. Jadi gemar merevisi. Alhamdulillah Ustaz, dulu anak sering dengar ajan, sholat kagak. Sekarang alhamdulillah Ustaz, aneh yang muajin, aneh yang komat, kadang-kadang aneh yang imam, sepi Tat, masjid Tat. Gak apa-apa deh, multi talent nanti ya. Alhamdulillah Ustaz, cakep, bagus ya. Tapi dia juga suka belajar tentang sifat sholat Nabi. Karena efeknya buruk nih, orang kalau cuma merasa sudah sholat, tapi nggak mendalami cara sholat Nabi, takutnya malah sum'ah, malah ujub. Aneh sih alhamdulillah saat sholat udah 5 waktu, dari dulu 5 waktu. Lu mau 50, waktu awal kan 50. Nabi Musa bilang lobi Tuhan kan gitu kan, di Quran 5 waktu. Alhamdulillah 5 waktu. Syiah bikin 3 waktu, emang udah Syiah. Ada aja yang mau anak muda cakep nih, ya begitu katanya. Macet Depok soalnya. Daripada nggak kebagian kita gabung aja Tata. Sesekali mungkin boleh, kalau forever ya jangan gitu ya. Nah, dia harus paham, dia harus tahu. Sehingga dia merevisi. Ini kayak gini kajian nih. Ngelihat teman-teman Depok begini nih, teman-teman dari Sukabumi, dari Cianjur, dari Bekasi. Kita bisa lebih ramai lagi ntar nih ya. Aneh bakal undang nanti teman-teman semua supaya kita tahu. Jadi next time-nya itu kalau kita ada daurah Jabodetabek misalkan gitu ya, atau daurah Jawa, daurah secara umum nasional, udah terbiasa kita. Karena udah kebayang nih kita kumpul bakal ngapain, udah asik nih. Dan kesempatan kita ngobrol, ayo kesempatan. Anas sendiri selalu memancing teman-teman, bro, apain di tempat bro? Daripada nganggur kita ngeliatin tembok mulu bosan di rumah, ayo aktif. Kalau bareng-bareng mah kita hidup selesai insya Allah. Kalau sendiri gampang dipatahin, kalau segenggam lidi kan nggak bakal bisa dipatahin gitu kan. Mana teman-teman yang hobi pohonan, mana yang hobi ternak, ayo nimbrung. Kita pakai bahasa MB, tiap chapter punya talent, punya kelebihan. Bismillah, kita bangun wadah. Masalahnya di mana? Masalahnya nih kita terlanjur jadi baker yang bakal punya keturunan. Anak-anak kita nanti bakal mirip sama kita. Ngumpulnya di mana ya, di MBI juga. Bikin junior MBI. Ada regenerasi. Kalau sekarang yang awal-awal jadi tim suro, ya, kemudian nanti akan ada generasi berikutnya. Lama-lama nanti akan terbentuklah wadah para biker. Dan di Indonesia ini kan biker banyak banget. Kita bicara ojol aja berapa merek tuh. Ya, karena kita ngajar di situ juga kan, Anda berusaha untuk giring teman-teman ojol yang biker ini masuk. Ya, nanti intinya kita akan bermanfaat buat diri, agama dan negeri ini insya Allah gitu ya. Nah, waktu itu singkat sekali, makanya Ustadz sengaja buka nih sebagai mukaddimah bahasan ya, untuk memancing dialog teman-teman. Dan kita pengen jadikan ini sebagai ajang dialog nih. Ya, anak nggak sejam lebih kajian, nggak setengah jam cukup buat sebagai mukaddimah. Berharap teman-teman ini nanti ada dialog ya berkaitan dengan kejar target. Apa sih yang pengen dibahas? Nah, ini jadi bahasan yang antum sampaikan kepada kita insya Allah ya Pak Tami ya. Itu aja kali ya, kita pengen sambung kata dengan dialog biar panjang bahasan kita, silakan. Karena mungkin teman-teman juga menyiapkan hadiah apa ini kan, buat pertanyaan yang bagus, yang super ada hadiah yang bagus juga nanti insya Allah. Fadhol. Alhamdulillah tadi kita sama-sama dengarkan kajian dari Ustadz. Saatnya kita tanya jawab. Tafadhol teman-teman semua yang sebutkan nama dan asal. Yang dekat dulu ya. Habis ini Aki Prima. Yang ketiga, yang keempat. Ada 4 pertama dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Tafadhol nama dan asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur. Nama saya Ade dari Daftar Tangerang. Pertanyaannya Ustaz, ya.
pada saat ibadah kalau bulan puasa kan kita kadang kejar target pengen mencapai tilawah sebanyak sekian juz, ibadah sholat sunnah sekian gitu. Nah, triknya gimana caranya supaya itu tetap istiqomah hingga Ramadan selesai gitu. Iya. Barakallah. Insyaallah pertanyaan itu kan, kalau dunia baru dengar nih nyaksin banyak nih dari luar negeri, dari mana nih? MBI Indonesia ini Masya Allah bro yang menyaksikan di beberapa negara luar. Ya, kebayang nggak para biker bertanya bagaimana bisa merasakan nikmatnya ibadah seperti di bulan Ramadan? Ya, makanya saya tekankan jangan pernah kita menjadi hakim buat karakter seseorang gitu lah. Ya, jujur orang bisa merasakan nikmatnya Ramadan karena memang ada persiapan untuk Ramadan dan orang tahu Ramadan itu punya kelebihan yang banyak. Bahasa Allah sih ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu kan. Allah panggil kan nggak semua manusia secara umum. Yang Allah panggil hey orang yang beriman. Berarti orang masuk Ramadan bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan karena memang kondisinya iman, beriman. Dan iman itu distabilkan. Dan insya Allah kalau di negeri kita ini kan karena mayoritas muslim, itu heboh aja kalau menanti Ramadan kan. Persiapannya macam-macam gitu lah. Menjadi sesuatu yang dinanti dalam bulan Ramadan. Nah, biasanya kita rusak di stabilisasi iman bro. Iman ini down, karena iman kan naik turun. Nah kalau Ramadan tuh nyaris naik, karena kencangnya ibadah. Dan lingkungan mendukung, semua puasa ya kan. Puasa kan meningkatkan ketakwaan. Kemudian baca Quran, semua baca Quran. Makan terawih, semua terawih. Ya itikaf, semua itikaf. Nah kalau di luar Ramadan kan kita nggak didukung. Di sini aja kita bikin buka puasa Senin Kemis. Orang nggak terbiasa. Pengen sih teman-teman MBI ayo terinspirasi. Dimanapun kalian tinggal kalau bisa kita donasi untuk buka puasa Senin Kemis misalkan gitu ya. Paling nggak kita fasilitasi orang untuk berbuka puasa. Gitu ya. Kemudian stabilisasi iman itulah yang membuat kita rajin ibadah. Dan kalau ibadah sudah dirutinkan, ketika selesai ada yang hilang. Kita sebulan puasa, sebulan terawih, sebulan baca Quran, totonya blank, nggak ngerjain, kayak ada yang hilang. Nah kalau pengen ngulang, ya bikin kondusif seperti itu gitu loh. Bisa gak kira-kira kita seperti itu? Yuk kompak yuk, adakan kegiatan hari Senin, hari Kamis. Paling nggak mirip sama Ramadan, cuma ada buka puasa bersama misalkan gitu ya. Di sini sengaja kita buka di Bogor ini tiap Senin malam Selasa ada buka puasa, kita fasilitasi dan kita adakan kajian. Nah ya di Depok bisa. Nah, atau mungkin panggil guru yang bagus dalam tafsir Quran, bukan yang kaleng-kaleng, emang bidangnya tapi asik orangnya. Ya syukur-syukur punya jiwa baker, sehingga sering mengkaji ayat-ayat yang sering kita baca. Dan dia menjadi orang yang menikmati ayat tersebut. Sehingga orang kalau udah sering ngaji, jiwanya tenang. Atau yuk bismillah, tiap chapter agak dibuka matanya nih. Lihat, banyak mungkin yang chapter lain gak dapat informasi di tempat antum ada pintu sorga. Kayak sekarang nih sama pusat ke Cianjur ya, lagi pasang pipa air itu kan. Itu kan kalau kita sering bersedekah seperti itu, insya Allah stabilisasi iman kita bagus. Karena iman kan naik dengan ketaatan turunan kemaksiatan. Nah di Depok ada apa nih? Depok luas loh. Oh luas banget. Ada beberapa tempat tuh kayak di Jembatan Serong terus sampai ke Bojong terus daerah kampung itu sampai ke mana nih? Mau ke Bogor sini. Itu masih daerah-daerah minus loh. Coba sih kita lihat musola-musolanya bisa kita bagusi, bisa kita rapikan. Ayo bismillah. Siapa nih orang-orang yang gak senang sama sunnah, mungkin belum tersentuh manfaat sunnah, kita bantu, kita apa. Dan teman-teman dari Bogor, Cianjur tuh gede loh bro. Saya baru tahu sampai mana, sampai Cilacap masih Cianjur kan. Jawa Tengah perbatasan itu, bahkan masuk Jawa Tengah bahasanya Sunda ada di sana gitu. Pangandaran terus luas sekali itu ya. Makanya itu juga kalau kita mau reading, ya kita akan ngelihat itu. Makanya readingnya itu bukan cuma kota doang muter. Jajan enggak, kalau bisa kita datang ke tempat-tempat yang ujungnya nanti layak bantu. Kalau ana sih lagi seneng nih hunting pohon-pohon besar.
ke pedalaman Bogor nih, berharap nanti bisa menghijaukan sini, kita bikin hutan kecil di sini nanti ya. Kemudian tempat yang kita ambil pohon, kita beli pohonnya itu jadi tempat buat kajian. Nah, kita lihat, oh ini layak dibantu, ini layak ini nih ya, Masya Allah ya. Itu aja sih, intinya stabilisasi iman ya, wallahu a'lam. Nah. Yang kedua di Prima, tapi sebelumnya Nana mengingatkan pada antum semua ada kota amal yang tadi sudah diedarkan. Insya Allah Ustadz, flash donation hari ini seluruhnya akan disumbangkan untuk pembangunan masjid. Alhamdulillah, barakallah. Ya, jangan lupa untuk diedarkan ke semuanya. Ini seluruhnya kota amal yang hari ini teman-teman kumpulkan akan kita sumbangkan untuk pembangunan masjid. Bapak lagi Prima, silahkan. Maju aja nggak apa-apa. Ya. Nama dan asal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah khair Ustaz atas tausiah dan mukadimahnya. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman yang saya hormati, MBI Jabodetabek. Sebelumnya Ustaz, ini mungkin pengalaman Ana atau mungkin pengalaman beberapa biker kali yang pertama kali hijrah atau yang mengenal arti kata sunnah. Terkadang ada timbul ketika kita udah mulai belajar, itu kayak merasa ketika beribadah tuh kayak merasa ujub atau ria. Iya. Nah, yang Ana rasakan juga terkadang ketika kita beribadah kita tuh merasa udah paling benar di antara ketika sholat mungkin dengan jemaah yang lain gitu, menganggap terkadang di dalam diri itu merasa ini nggak sesuai tuntunan loh, kamu sholat nggak sesuai seperti ini gitu. Tapi terkadang ada kayak timbul ria dan ujub gitu. Apakah hal yang seperti itu tuh diperbolehkan atau bisa menghapuskan pahala wajib kita gitu? Dan apakah ini termasuk dalam dosa besar ataupun dosa asgar? Jazakallah. Wa yakum insyaallah. Barakallah. Masya Allah. Tanyanya bagus-bagus banget ini. Iya. Yang pasti memang ria ini akan menghilangkan pahala amalan-amalan yang sudah kita lakukan gitu lah. Seperti api yang membakar kayu kering. Bahaya sekali. Itulah ketika kita tidak tahu tahapan-tahapan dalam mentazkiyah diri kita, bro. Sholat itu kan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa juga, betul. Sudah kita bahas kok. Memang harus diulang-ulang sih kajiannya ya. Karena memang tinggal intensifnya antum aja datang gitu ya. Orang itu kalau mau bicara ibadah, itu kan harus musyawarah dulu. Musyawarah itu dia kenal Allah dengan benar. Gitulah. Ini banyak diantara kita sholat tapi nggak hafal nama Allah, bro. Kasus. Sampai saya berani ngomong kemarin kalau bisa syarat jadi anggota MBI ini hafal nama-nama Allah loh. Ini kita udah kelamaan merasa sudah hijrah, sudah beragama, sudah ibadah dengan benar, tapi kita beribadah ke Tuhan yang kita nggak kenal. Proses manjangin jenggot kita aja nih udah bisa membuat waktu menghafal nama Allah harusnya gitu loh. Akhirnya kita jenggot panjang dalam kondisi hafal nama Allah. Ini kadang-kadang kita jenggot kita ini panjang tapi kita nggak kenal Allah, ajib gak? Gimana kita ibadah ke Tuhan yang kita nggak kenal? Itu yang pertama. Harus kita tahu itu. Kalau kita sudah kenal Allah dengan benar, otomatis kita butuh Allah, bukan merasa agama butuh kita. Karena orang kalau sudah butuh agama, dia akan menjadi orang yang low profile dalam keagamaan, dalam kehidupan, merendah. Ciri khas orang yang ngerti agama itu tawadu, merendah sekali. Kenapa? Karena hikmah bakal didatangkan sama Allah kepada dia gitu lah. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan gitu loh. Kenapa? Karena kalau tidak nanti kita malah menganggap ibadah kita ini dilihat orang jadi ria. Nah, orang kalau udah membiasakan ria dengan ibadahnya, sampai kapan juga akan ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau memang kita merasa gitu gimana? Istighfar baru astagfirullah. Ya, astagfirullah. Dan itu harus dibuang jauh-jauh gitu loh. Bahkan kalau perlu nggak ada yang kenal orang. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Andai tidak ada yang mengenal diriku,
Mereka menghayalkan begitu. Umar begitu. Andai aku cuma seperti pasir di gurun Sahara yang tertiup angin dan hilang. Kata Abu Bakar, andai aku seperti batang kering yang dibakar jadi debu kemudian hilang. Sehingga nggak ada lagi yang mengenal diriku. Orang semua ngayalnya begitu. Nah kita ini kadang-kadang enggak, malah pengen dilihat orang, pengen ketahuan orang, ini kan bahaya. Nah, kita nggak pengen, makanya coba deh antum perhatiin bro, di MBI itu kita punya guru-guru yang insya Allah nggak kelihatan kayak ustadz kalau di MBI. Ya, kita ada Ustadz Aldi di Tangerang, kita ada Ustadz Abdurrahman Dhani di Bogor sini, Ustadz Super, dan beberapa Ustadz yang berusaha kita bikin regenerasi yang ada di MBI ini. Harusnya sih gitu ya, nggak kelihatan ustadznya gitu harusnya gitu lah. Kecuali yang udah kenal, kalau yang belum kenal sampai saru kalau bisa gitu lah. Harusnya, ya memang seperti itu. Dulu Nabi Muhammad di majelisnya ada datang orang Arab Baduy, ngomel-ngomel nanya, "Waina Muhammad, waina Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad?" Padahal Muhammad di majelisnya sedang menyampaikan ilmu kepada sahabat, orang nanya, "Mana Muhammad?" Maksudnya apa? Nyaris orang gak kenal. Karena penampilan beliau sama dengan yang lain. Abu Bakar sama. Ketika Abu Bakar mau meninggal, Umar bin Khattab ini kan ngecek bajunya Abu Bakar itu baju yang termurah yang dipakai oleh masyarakatnya. Sehingga ketika dia meninggal, warisannya cuma apa? Budak hitam, onta kurs buat mengambil air wudhu, sama baju putih yang dia pakai. Kata Abu Bakar, merdekakan budak, jual itu onta, berikan ke Baitul Mal, biar baju ini masuk ke lubang kubur bersamaku. Orang kaya nomor 1 zaman Rasul. Karena dia tahu hidup ini untuk itu gitu loh. Dia maksimalkan. Umar begitu. Sampai orang-orang Romawi bingung, mana Umar? Hikayat tentang peresmian Palestina itu. Abu Ubaidah bin Zarrah ketika Romawi kalah di tangan Abu Ubaidah. Romawi kita akan memberikan ke orang besar seperti Umar. Suruh Umar yang datang. Kebayang, penguasa 3/4 dunia Umar datang ke Palestina ditunggu sama Romawi. Kita lurah mau datangnya nyapu dari malam gak beres-beres betul. Ini penguasa 3/4 dunia mau datang, kebayang sibuknya tuh Palestina. Datanglah lelaki tinggi, berbadan kurus, bermata sayu, menenteng sendal dengan baju 9 tambalan. Sampai Abu Ubaidah bilang, apa kata dunia Umar? Umar ngamuk. Abu Ubaidah, inna kunna adzallu qaumin a'azzanallahu bil Islam wa ma yanbaghi al-izzah illa bil Islam wa ma yanbaghi al-izzah bi ghairi al-Islam. Abu Ubaidah, denger ya, enggak usah malu ente sama Romawi, enggak usah malu sama orang yang belagu perlente, bule-bule yang kelihatan keren, yang gede karena surat kabar dan sosmed. Dengar, kita ini orang yang hina, padahal Quraisy. A'azzanallahu bil Islam, Allah muliakan kita dengan Islam. Oh yabtaghil izzah bi ghairi Islam. Apa layak kita minta kemuliaan selain daripada Islam? Jangan minta dipuji sama orang. Cukup Allah yang puji kita sudah. Bersyukurlah masih bisa mengatakan alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah, masya Allah. Cukup. Orang mah nggak ada beresnya kalau nyetel kita bro. Makanya sering dibilang orang suka image kan gitu. Ana mau masuk MBI cuma nggak ada motor gede, Tat. Emang MBI motor gede? MBI judulnya motor, yang penting pajaknya hidup kan gitu. Lu motor gede juga kalau bodong mah dosa ya. Ini MBI bro, nggak boleh orang nggak punya SIM. Ini MBI nggak boleh orang punya motor nggak ada suratnya, nggak boleh. Di MBI harus sempurna, makanya nggak motor gede nggak motor kecil, judulnya motor dan punya diri gitu loh. Dan nggak riba. Susah dah itu, susah tuh ya. Tawanya bertahap mulai dari sini. Oh, paling kenceng sono, paling kenceng. Gitu ya, bro ya. Barakallahu fikum. Nah, ya silakan yang lain. Ustaz, ada hadiah nggak, Ustaz? Ada dong, ini pertanyaan bagus-bagus banget ini. Makanya Anda bingung mau kasih hadiah. Ini jaga jam ini. Ada sebelah. Bantuin dong, bantuin hadiah, bantuin dong.
Takut salah mau jaket Risco gua gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arman, Anda hadir bersama anak istri. Barakallah, masya Allah. Sebetulnya temanya bagus, kerja target. Aneh dari Ciledug, Tangerang, MBJT. Oh, kampung halaman aneh tuh Ciledug tuh. Iya, Meruya ya, Ustaz. Saudara mah. Ya. Berkaitan dengan kejar target kita, para ikhwan laki-laki yang sudah jadi imam. Iya. Sekarang kita ngegas kejar target hijrah gitu ya. Tapi terkadang-kadang saya kemarin sempat tersentil dengan dari statement istri. Abi berangkat kajian, tapi terkadang lupa waktu dengan keluarga. Karena memang kita diminta untuk hijrah itu membebaskan diri dari siksa api neraka, tidak cuma diri sendiri tapi dengan keluarga. Apakah ada program kejar target buat silaturahmi keluarga-keluarga? Karena memang menurut Ustadz, terkadang kita sudah istri masih suka ada yang TikTokan, udah kenal Facebook, udah kenal sosmed. Jadi harapannya mudah-mudahan ada hak buat keluarga. Syukuran Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Iya, ya ini kan inspiratif ya. Berarti kedepannya memang perlu ada kajian Madam MBI gitu ya. Ya Bu ya, Madam MBI. Klub-klub motor mau sih kayak di Bandung Madam HDCI, Madam Aljabar, apa semua ada semua tuh ya. Udah ada. Boleh, cuman kan sebelum Madam kan harus pader dulu, betul ya? Intinya sih gini, toh kajian juga nggak tiap hari, ente obrolin aja sama Harim ya. Kan malam selalu pulang kan? Ente kalau tiap hari pulang nggak bakal bisa berkembang ente. Ya udah bagus banget itu ya, bisa pulang tuh bagus banget. Oh kalau jadi bini Ustaz Subhan nangis, tinggal. Ya artinya sama memang jelas kajian, bukan menomorduakan rumah tangga. Karena imam kan butuh ilmu. Imam, alhamdulillah sekarang diajak jadi ngeliat nih, ya Bu, istrinya beliau nih Suparman ya. Nanti kayak ngarang lagu Indonesia Raya. Iya. Ya apa namanya? Mudah-mudahan paham ya. Di MB ini gini Bu, obrolan santai tapi nyelekit gitu ya. Mudah-mudahan nyampe. Jadi sebenarnya sih kalau memang jelas kajiannya, antum kan di Ciledug ya, ada kegiatan sama Tangerang ya, teman-teman Tangerang, masya Allah. Di Alhamidiyah juga ada, ke Jakarta nggak jauh kan ya. Itu mudah-mudahan sih tersupport oleh pasangan gitu ya. Ya memang nggak tahu macam-macam karakter istri ya. Ada yang pengen tahu aja kegiatan istri suami, ada juga yang udah terserah dia mau gimana ya, berarti dia baik gini, macam-macam karakternya. Nggak apa-apa, yang penting pulang kajian lebih baik ketimbang sebelum kajian. Ya. Karena Bu, kalau betul kajiannya cakep, cara pencarian ilmunya makin jelas nih mau kemana bahtera rumah tangga berlabuh nantinya ya. Dan kita berharap mudah-mudahan ke sorga antum itu ya. Ini tolong teman-teman dari chapter nih, ini masukan nih ya. Boleh itu kita bikin kajian Madam MB itu nanti insya Allah ya. Khusus buat ibu-ibu ya. Jadi yang laki udah di belakang ya, ibu-ibu dari depan gitu ya. Fadal lagi silakan ya. Iya, betul. Ada. Bismillah. Nama saya Teguh dari Depok. Pertanyaan saya gini Ustaz, kan terkadang kita sebagai manusia ada target ya, target dunia gitu ya. Iya. Dimana target dunia ini kita sandikan tujuannya buat ibadah. Nah, gimana kalau misalkan target dunia ini misalkan 3 atau sampai 5 tahun ke depan tuh terkadang kita pengen punya rumah, kita pengen punya motor, atau kita pengen punya mobil yang tujuannya nantinya untuk keluarga. Wah ini karena kita belum punya gitu kan, tujuan kita buat keluarga, nantinya tujuan kita bisa bawa keluarga ke kajian bareng-bareng gitu kan semua, karena kalau pakai motor kan kurang memungkinkan. Itu
bagaimana Ustaz? Karena ada yang bilang ketika saya tanya, wah itu lebih baik uangnya dialokasikan untuk ibadah yang lainnya, misalkan kayak haji dulu, udah haji belum Bu, gitu kan, atau umroh gitu kan. Itu bagaimana Ustaz? Target yang dimaksud itu apakah benar dunia yang saya sampaikan atau bagaimana? Barakallahu fiik. Iya, kalau bicara keinginan kita bicara syahwat berarti. Kalau syahwat itu nggak akan pernah ada batasan, pengen ini, pengen itu, pengen. Suara apa itu? Pengen gitu ya. Padahal jujur loh, dalam Islam ini Allah tuh nggak memberi yang kita pengen, tapi mencukupi yang kita butuhkan, gitu ya. Allah tuh nggak kasih yang kita pengen, Allah mencukupi yang kita butuhkan. Tapi kan saya pengen keturutan, ya memang Allah mencipta, Allah yang mencukupi. Orang kafir juga pengen keturutan, ya ada usaha, ada hukum sebab akibat. Tapi kalau yang namanya butuh, kadang kita nggak minta dikasih sama Allah. Selama memang kita pakai bahasa kebutuhan, cukup loh. Kayak makan tadi, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Santai bro. Tapi kalau hidup ini untuk makan, udah kita wisata kuliner mulu. Muka kita ngetop di mall, di kafe, tukang belanja datang. Tapi kalau memang kita tahu makan untuk hidup ya sekedar. Ya, anak tinggal di kampung berasa loh, nikmatin. Itu udah ada seminggu atau sepekan lebih anak nggak makan beras, nasi gitu, ya. Pakai singkong, ternyata asik ya. Dan nggak kurus, biasa aja gitu. Nggak jadi miskin gara-gara makan singkong gitu loh istilahnya. Makanya kalau susah hidup, Anda bilang ayo di kampung deh kita bangun bareng di tempat ya. Kita bisa hidup bareng, insya Allah gampang gitu loh. Ya, tapi kan kita bicara kebutuhan. Antum butuh apa? Antum butuh rumah. Targetkan buat rumah. Kenapa? Karena orang nikah kan harus punya rumah. Rumah tangga punya rumah dong. Burung aja kawin bikin sarang. Nggak ada burung ngontrak dekat mertua kan? Kita punya burung dara, no. Piyiki udah pada kawin lagi, pada bikin sarang sendiri, nggak ada yang nanggung sama orang tua, nggak ada. Apalagi kita manusia, udah deh, bilang dia sama orang tua, bilang sama mertua, ini baker kayak burung yang udah bersayap, biar terbang, ridoin, begitu. Kan berarti butuh rumah, betul? Kita orang laki, laki dia kan keluar. Orang laki itu yakdu himason wataruhu bitonan, bu. Orang laki itu terbang pagi pulang sore. Dari zaman dulu begitu. Tuh surat Li'ila fi Quraisyin ila fi mrihlata syitai wa shaib. Simbol laki-laki tuh. Sampai ada bulan Safar. Apa bulan Safar? Bulan Safar itu Safar bukan Safar. Safar tulisannya. Bulan di mana kota Mekah tuh kosong. Kenapa kosong? Orang lakinya pada safar. Dari zaman dulu. Laki sering safar, makin cinta sama yang di rumah. Jarang safar, bengkelai mulu di rumah. Oh banyak. Gak usah angkat tangan. Ya, orang kalau sering safar tuh Masya Allah ya. Ya apalagi kalau dia nggak pulang untuk sesuatu yang baik. Ya hampir rumah tuh kayak baru lagi. Ada aja yang diomongin. Waduh, Masya Allah. Sampai bini ngomong, ini kita udah omongin kemarin. Oh iya apalagi gitu. Jadi kolokan kayak bayi bongsor di sering sapar begitu. Ya boleh silakan. Antum mesti punya kendaraan. Laki-laki kan harus cepat kerjanya gitu ya. Ini kalau bicara pakai bis macet, pakai mobil ya menuin jalan. Dalam kota ya metik yang kecil-kecil, yang pantatnya cupu, betul ya? Udah dalam kota macet pakai mobil. Ya, makanya di MBI diatur. Tapi kalau keluar kota ya kudu moge, pabriknya yang nyuruh. Makanya kita ini nanti dari pusat pengen diadain nih gimana caranya ini kita punya motor-motor yang layak untuk touring. Jadi teman-teman nih ada tabung touring, dilalani Ustadz touring, ayo ikut. Jangan cuma ngeremet di belakang, orang diajak, orang gini, ini ngobrol. Baper banget sih. Kita bisa nolong enak gitu. Ya, ini sih begitu lah ya. Pokoknya kalau itu dibutuhkan boleh bro. Kalau bicara pengen nggak ada beresnya. Selama dibutuhkan miliki. Ibnu Hajar saja pakai kereta paling mewah di zamannya.
Raja nggak punya, dia punya. Sampai orang GG rame, ini Ibnu Hajar ulama loh. Ulama. Allah, penulis Bulughul Maram itu. Orang-orang Syafi'iyahnya Masya Allah ini. Udah paling mewah. Kalau bahasa kita sekarang dicenelnya gitu kan. Gitu ya. Kata Ibnu Hajar ini baru nikmat dunia. Di akhirat lain lagi tuh mulianya Islam. Yang penting dibutuhkan, bukan diinginkan. Silakan antum mau pakai motor besar kecil urusan antum, gak ada masalah. Dan gak usah hasad sama orang yang punya gede kecil, gak usah. Ya, mentang-mentang dia punya motor kecil dan motor gede, ngeremet hatinya, ya Allah. Kenapa mesti dia mulu sih, gue gak pernah. Kata yang punya moge ngeliat dia juga, enakan dia ini enteng motornya. Gue pengen pakai kayak dia makan jolim, betul ya? Orangnya big size. Ya itu ya, yang penting dibutuhkan boleh bro. Ah, cakep, insyaallah. Ada lagi? Ya, ada 1, 2. Ya, 2 ya. Tapi 1 dulu saya insert pertanyaan dari Zoom, Ustaz. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Dan untuk kawan-kawan MBI semoga bisa tetap istiqomah menuntut ilmu sunnah. Amin. Nama anak Ahmad Nur dari Jurumudi, Tangerang. Izin bertanya Ustaz. Ya. Anak seorang ojol. Alhamdulillah punya banyak wadah ojol. Jadi ojol ini mungkin banyak wadahnya Ustaz ya. Ya. Klub-klubnya begitulah. Yang terkadang mengundang untuk acara anniversary wadah tersebut. Apakah hukum anniversary wadah dan bolehkah anak datang jika yang mengundang adalah teman baik anak? Jazakallah Ustadz untuk jawabannya. Baik, barakallah. Anniversary ini lebih ke ulang tahun ya, perayaan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini di negeri kita ini masalahnya ini sudah banyak media-media perkumpulan dengan menggunakan bahasa-bahasa tertentu gitu loh. Anniversary secara umum. Ya, coba sih agenda di dalamnya apa gitu loh. Karena kalau ngelihat casingnya saja nggak tahu agendanya ini rusak. Karena kadang-kadang ada bahasa lain ya, kayak pulang kampung, ulang tahun, apa ya. Tapi kalau memang di dalamnya ada sesuatu yang melanggar, ya Islam katakannya hak walaupun pahit, halal halal, haram haram gitu lah. Di anniversary itu ada event apa aja gitu lah. Kalau ada event-event yang memang nggak melanggar syariat dan itu nggak dirutinkan sesekali saja, Malaysia nggak ada masalah, luruskan niat silaturahmi, gitu kan. Kita juga kalau pakai bahasa ini apa kajian keliling jadi bid'ah, nanti kadang nggak ada kajian keliling gitu ya. Tapi kita kan memang pengen silaturahmi dengan event di dalam itu ada kajian, ada silaturahmi, ada dialog macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Saran ana sih dilihat aja dulu. Dilihat aja Bro Ahmad, ya dilihat aja dulu dalam anniversary-nya itu ada apa aja kegiatannya. Kalau mudorotnya lebih besar, asal antum menghindar. Karena dalam Islam begitu. Mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Itu lebih baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Iya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ihsan. Nama saya Ihsan dari Bogor. Iya. Saya mau bertanya, kan tadi Ustaz berkata bahwa kalau misalnya laki-laki itu memang apa ya, fitrah atau itunya untuk keluar gitu Ustaz ya. Iya. Nah, namun untuk kondisi saya pribadi itu gimana ya? Lebih ke kondisi yang orang tua udah susah untuk ditinggal gitu. Iya. Nah, sedangkan kan posisi saya ini juga belum menikah, yang insya Allah mungkin sebentar lagi akan juga menikah gitu. Itu apa namanya, otomatis kan bakalan ini ya, apa namanya, sama istri itu bakalan apa ya, mau gak mau harus sama orang tua terus gitu kan, karena memang kondisinya udah nggak bisa tinggal gitu. Iya. Nah itu bagaimana? Iya. Terus untuk yang kajiannya itu kadang orang tua itu apa saya itu untuk selalu apa namanya, untuk selalu di rumah aja kalau bisa gitu. Nah mungkin ya saya sendiri sih
tua. Cuma kadang nurutin orang tua terus kadang gimana ya? Kadang kita perlu juga kajian gitu kan, perlu juga datang gitu. Jadi lebih mohon nasihatnya Ustaz. Ya, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berpisah dari rumah orang tua untuk mandiri itu memang muakkad, ditekankan sekali. Bukan berarti wajib. Kalau wajib kan enggak dosa berarti kan. Itu sunnah muakkad, bro. Ya bukan enggak boleh, itu piyik burung numpang ngerem di sarang emaknya bukan enggak boleh gitu ya. Cuma kan pasti bengkelai sama biangnya. Burung nih, kita sih bukan burung tante. Cuma Nabi juga nyontohinnya kan burung. Terbang pagi perutnya kosong, balik sore perutnya penuh, kan burung, betul. Jadi lebih ditekankan. Kalau anak pribadi, anak contoh kan yang gampang. Anak berusaha untuk berpikir bagaimana nggak berpisah sama orang tua karena sudah sendiri juga udah tua. Maka saya buatkan rumah dekat saya. Dimana saya sholat subuh di masjid, yang wajib saya temuin pertama kali ibu saya. Sebelum saya sentuh hal-hal yang saya sukai, pohonan, motor, apa, orang tua nomor satu. Itulah. Dan kalau saya safar, saya izinnya sama orang tua bukan sama istri. Dan kalau saya mau pulang dari safar, orang tua yang saya telepon. Ya, kenapa? Keselamatan kita orang laki itu ridho orang tua. Nah, kok istri nggak disebut? Istri itu ada di hati, di badan kita. Ya, jadi jangan cemburu, katakan sama istri, sama kamu saya nggak perlu izin lah, kamu bersama saya kok selamanya. Walaupun wujud kamu di rumah, gitu. Gak usah khawatir. Aku ini suamimu, hasil istihorohmu, bukan hasil maksiat kamu, bukan. Allah bakal jaga aku. Yang penting banyak doain suami. Ya, jadi ada dialog gitu loh ke istri, dan itu sering diomongin gitu loh. Makanya juga dibiasa kalau istri kan gimana didikan. Ini kan kadang-kadang Baker juga suka culitak juga sih kadang-kadang ya. Ntar Sherlock sama bini. Jadi kan bini kepo di rumah, betul? Udah bilang lo mau ke Mojokerto, udah sampai Mojokerto, ntar telepon gue udah nyampe, kan gitu. Gue lagi di sini, pas motor ada kerudung di belakang, bengkelai gara-gara begitu. Suka penyakit dicari sih, kadang-kadang. Ibu bisa tanya sama istri saya di bawah, Ustaz Suban kalau safar suka Sherlock nggak, suka telepon nggak? Sampai teman-teman orang ntar bini lu ngomel telepon. Emang begitu modelnya. Maksudnya istri itu kan gimana kita yang ngebentuknya, betul? Nah, kalau kita aja percaya meninggalkan beliau di rumah, kenapa dia nggak percaya untuk merelakan kita di luar? Status. Gue sih nggak bisa ngulang udah ya. Ya, orang tua nomor satu. Mumpung masih ada tuh keramat dunia ente tuh, ya. Tapi bukan menomorduakan yang lain. Karena bahasa Allah kan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, tapi seterusnya ada tawil qurba wal yatama wal masakin ada. Allah, orang tua baru yang lain. Apalagi kita. Ya kan pendaringan kan dikit ya sekarang buat orang tua gitu ya. Semoga Allah muliakan antum, gampang nikah secepatnya insyaallah ya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Priuk, makan saya Wiwit. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana misalkan kita bekerja di perusahaan yang terkadang itu perusahaannya ini mengerjakan project atau usernya itu menjalankan bisnis bawi gitu. Apa? Bawi. Tapi terkadang bagaimana sikap kita? Kalau untuk menolak agak sulit karena ya kita dapat tugas seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Intinya antum bekerja di sebuah perusahaan yang kadang-kadang garapannya riba dan walaupun sesekali. Sama kali tak agama begitu. Yang sedikitnya, yang banyaknya mabok, sedikitnya haram. Jadi kalau hukum ya, makanya kalau ayo jadi kepala teri kecil, yang penting kepala gitu.
bro. Makanya abis ini ngobrol nih, ada jangan di masjid bisnisnya ya. Juga masjid. Ngomong kita diapain ya MB ini bro? 6.000 orang, astagfirullahaladzim. 9.000 naik tiket cepet amat. Ini kayak kira sama partai politik. Nah, MBI nggak berpolitik, enak aja. Jadi bisa lah, harusnya sih bisa bro ya. Kita ini memaksimalkan. Saran anak sih mulai sekarang antum meniti karir yang lain deh. Allah telah berikan manusia ini kan punya talent. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran, ada miqdar, ada ukuran. Dari sekarang dimulai. Apa yang kira-kira talent ente ini? Ya, jadi pengusaha lah. Ya, semoga antum lebih sukses mau jadi pengusaha insyaallah. Ya. Allahu a'lam. Karena mengerjakan riba masalahnya, walaupun sesekali, namanya sedikit bahasanya haram hukumnya. Ya, Allahu a'lam. Fadhal, silakan. Ya. Ada pertanyaan ini Pak Ustaz. Iya. Ustaz tanya kalau istri lebih senang suaminya safar, dosa nggak Ustaz? Iya. Ustaz, bini lebih demen lakinya sapar. Dosa gak? Ya kagak, sapar. Sapar kan ibadah, betul? Sapar ibadah. Kadang-kadang kita suka lupa, setiap yang namanya ibadah itu ada pahalanya. Kecuali kalau bermaksiat, nah itu nggak boleh, gitu ya. Jadi kalau memang dia mau safar silakan, nggak apa-apa. Dia nggak maksiat lawang dia safar gitu kan. Dia nikah kok, bukan pacaran gitu kan istilahnya gitu ya. Istilahnya itu ibadah tuh boleh. Ya tinggal tergantung alasan dia ngomong kayak gitu loh. Ya kebanyakan safar juga di Islam nggak diperbolehkan karena kan rumah tangga itu kan tanggung jawab kita orang laki. Bini mau berdosa kayak apa juga nggak nanggung dosa, kita yang nanggung bro. Ente jangan aman nih jadi laki nih, jangan kita malah dicek handphone kita yang ngecek. Kita yang ngecek. Lah kalau perempuan ngecek handphone kita ada 1.000 kesalahan nggak tanggung dosa. Tapi di handphone istri ada 1 kesalahan kita yang tanggung loh, nggak main-main. Tapi nggak usah kaku juga, handphone, nggak usah gitu. Bininya ngasih gaptek lagi ini nyalainnya gimana ya? Korek gitu. Ya ngecek HP gak paham. Aduh, jadi nggak apa-apa sebenarnya ya, safar itu ibadah. Kan bininya tahu, habis abang kalau pulang safar lain. Bareng Ustadz minum madu biasanya gitu ya. Ya, foto. Maka lagi silakan. Hadiahnya masih banyak loh. Betul. Ini apa hadiah juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jainal dari Kalidres. Kalidres. Waduh, masya Allah. Berkaitan dengan mengejar target, salah satunya adalah nikah sebagai bentuk ibadah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz untuk para jomblo yang masih takut menikah nih. Ente udah. 3. Apa yang pakai ini? Udah 3 keluarga. Alhamdulillah. Iya jomblo. Ustadz nasihatin apa lagi? Udah capek ngingetin dia Pak. Lu ngapain? Aduh. Nikah tuh gampang banget, heran bener. Aneh kalau diizinin pengen nikah mulu bener-benernya. Gampang bro, gampang nikah itu. Apa sih yang bikin ente lelet kalau bukan karena maksiat? Kata Umar ibn Khattab, orang tuh nggak nikah cuma 2 kemungkinan. Cuma 2 kemungkinan. Kalau enggak memang dia ini orang yang gemar bermaksiat, ya, yang dia lakukan, atau dia kelainan seks. Enggak tahu deh. Ente insya Allah seneng sama lawan jenis. Cuma kan maksiat. Keenakan jadi Abu Nazor. Nazor belum. Jadi Ikhwan Bakwan lagi ngetop sekarang nih ya. Ikhwan Bakwan. Iya hanunya bikin lembaga ta'aruf. Ujung-ujungannya ngedet. Bakwan. Langsung punya bro. Ya.
saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin dibayar 10 juta, sah. Kagak 5 menit, berat amat ngomong begitu. Gimana mau jihad kalau nembak anak orang aja takut? Udah bismillah. Saran aneh nih, gelagat Dajjal mau turun udah deket nih. Jangan nunggu Dajjal turun baru nembak anak orang. Nikah itu betul-betul setengah agama. Setengahnya lagi kita bisa belajar, kita ada yang ngurusin, kita punya tanggung jawab. Ente mau berkoar, ngomong, bergaya, badan six pack, kalau belum nikah mah ente kelomangan, baru jalan nih gitu. Ya bismillah udah. Apa yang membuat ente nggak berani nikah? Apa maksiat? Jangan ente LGBT, jangan. Ini lagi musim sekarang LGBT nih di mana-mana ya. Makanya buktikan kita bukan LGBT gitu ya. Kita orang yang betul-betul bakal mimpin anak orang untuk ke surga. Masya Allah. Yang udah nikah nggak usah amin lagi, yang belum. Ya, Kecap Jakarta, Fatut. Waduh, Masya Allah. Pertanyaan tentang pernikahan lagi atau enggak? Karena pastikan dulu. Bismillah Ustaz. Ini pertanyaan mungkin Anda tujukan buat anak pribadi secara khusus saja. Supaya tidak menyinggung pihak siapapun mungkin di sini atau di luar yang mungkin merasa Ustaz. Jadi begini Ustaz. Kita dalam beramal itu kan tergantung niat Ustaz. Iya. Saat kita beramal mungkin niat awal kita itu ikhlas. Tapi seiring berjalannya waktu ada sesuatu yang membuat kita ngerasa bahwa oh ini saya gitu. Ini misal saya beli makan buat dia itu saya yang beliin, bukan dia bisa makan dengan sendiri gitu. Yeah. Nah, otomatis muncullah riya di situ kan. Ana wallahu mungkin bisa dihapus. Yeah. Nah, tapi seiring berjalan waktu kita muhasabah diri kan. Yeah. Kita mau muhasabah diri, kita menyadari bahwa itu salah. Pertanyaannya, apakah pahala niat baik yang di awal tersebut bisa balik lagi dengan muhasabah kita? Atau pahala itu digantikan dengan pahala muhasabah yang tadi, Pak? Seperti itu, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, hikmah di balik ayat yang mengatakan wa'ad bi sayyi'atil hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Barengi dosa dengan kebaikan. Ya, itu akan mengembalikan kebaikan yang hilang karena dosa yang kita lakukan. Seperti orang yang berbuat kebaikan itu hatinya itu akan putih. Lain sama orang yang berbuat kemaksiatan bakal ada nokta hitam barrona ala qulubihim gitu ya. Bima kanu yaksibun gitu ya. Ada nokta hitam. Nah, biasanya orang kalau sudah bertobat, Allah bikin hatinya putih lagi menghilang. Kalau dia bermaksiat, kembali lagi itu warna hitam. Dia bertobat, putih lagi. Bukan berarti tobat maksiat, bukan ya. Indahnya Islam ini selalu membuka peluang buat kita bertobat kepada Allah. Makanya hikmah di balik kita kumpul buat kajian gini, buat remembering gitu loh, untuk diingetin. Kita ini udah lama nggak kajian, kita udah lama nggak ada yang ngingetin. Kadang-kadang yang ngingetin mungkin nggak kena, kadang harus pakai bahasa beker, kadang-kadang malah kesinggung, malah kesel, akhirnya timbulnya ribut, baper, ustadz dikritik, alul ilmu dibenci, kan bahaya sekali kalau udah begitu kan. Nah, ini kan bahaya. Makanya memang majelis ilmu ini banyakkan dialog kayak gini lebih utama loh ketimbang materi yang disampaikan. Karena tiap orang kan bisa berdialog ya. Intinya sih sudah, yang pasti memang kalau memang dulu pernah berbuat seperti itu, dia sombong, dia ria, wallahi hilang kalau dia nggak bertobat. Tapi kalau dia bertobat akan dikembalikan lagi. Dia mau memperburukan dengan kebaikan. Nah, sisanya ini bisa gak untuk dipertahankan? Nah, bicara mempertahankan ini bicara cara. Ya, hijrah atau punya lingkungan. Ini kan kita nih MB ini kan solid ini. Walaupun didera dengan ujian dari dalam dan luar, tetap eksis. Kenapa? Karena memang kita butuh suasana kayak begini.
Bahkan dewasa dengan waktu kita, malah kita kadang-kadang berusaha untuk enggak, gue mau ikut-ikutan. Kalau ada hilap di antara kita juga, itu dia dengan dia dengan dia, mereka dengan aku nggak ada masalah gitu. Kalau bisa saling mendoakan lebih baik. Ya, kemudian punya teman yang mengingatkan. Di situ kita pentingnya berteman sama orang soleh. Berteman sama orang soleh. Kita kalau touring nggak ke rumah orang soleh, nggak ke rumah guru-guru kita, rugi. Bahkan kalau bisa, Ustaz sudah bilang apa? Indahnya touring, nikmatnya kajian itu ya. Itu betul-betul memang kalau kita ready touring itu sampai ke lokasi ada ahlul ilmi, tanya apa yang kau rasakan di Ustaz, jazakallah Ustaz, antum bisa nemuin kita nih Ustaz. Tadi gini Ustaz, di jalan gini-gini, kira-kira baiknya gimana Ustaz? Atau mungkin ilmu yang didapat dari si Ustaz yang menyampaikan nasihat tadi, antum bisa pakai di jalan. Ya, selalu ada hikmah di balik itu semua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita nggak tergolong orang yang ria, orang yang sum'ah, orang-orang yang ujub insyaallah ya. Karena kita butuh beramal, bukan amal yang butuh kita. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya. Masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eris dari Bogor, Cibinong. Barakallah, masyaallah. Ustaz, kaitannya dengan kejar target juga untuk ke surga ya. Iya. Kaitannya dengan memutuskan silaturahmi. Iya. Nah, kalau misalnya kita di keluarga masih saudara juga, ada yang yaitu sering hasad ke kita, Ustaz. Dan dia suka mengadu domba juga dengan saudara yang lain agar membenci kita. Dan karakter dia itu ya sering negatif aja gitu, Ustaz. Nah, terkadang kita suka terbesit gimana nih cara mendidik dia. Apakah kita misalnya sempat sih anak blokir misalnya untuk PA kontaknya gitu kan, untuk mendidik lah gimana caranya biar dia tuh biar dia tahu nih apa yang dia lakukan salah gitu. Iya. Atau yang terbaik menurut saya gimana sebenarnya? Anda juga udah menawarkan dengan kajian-kajian yang singkat itu kan dengan bahaya putus silaturahmi dan bagaimana sesama muslim itu gitu kan, apalagi saudara gitu. Nah, sebaiknya Anda bersikap seperti apa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Antum bicara amar ma'ruf nahi munkar secara umum berarti ya. Memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk terjadi. Nah. Iya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Kenapa? Bertakwalah semampunya karena memang hidayah itu kan jobnya Allah, bukan job kita. Tugas antum ya rubah dengan tangan. Ajak ngobrol, tarik, ngobrol berdua. Udah, nggak ada perubahan. Ya sudah, jangan lelah. Sering ingetin dengan kata-kata yang baik, yang bijak gitu ya. Nah, tapi ingat, dia lagi kesel nih. Kalau lagi kesel jangan di-share-share video sama tulisan, malas baca, malas lihat udah pasti gitu ya. Kita yang capek nanti. Ana share video, ceramah ustadz, tulisan sampai panjang nggak dibaca, emang lagi kesel gitu ya. Orang kalau kesel jangan ngeliat TV, jangan ngeliat handphone, baca. Sama orang aja nggak bisa senyum. Atau kalau memang nggak bisa semuanya, doa jangan putus. Tapi intinya tahadu tahabu, dia timbul cinta gitu loh. Ya, jadi kalau bisa memang lebih dikedepankan tahadu tahabunya. Ya, apa sih? Kan dia juga manusia, pasti punya kebutuhan. Andai kita bisa membantu kebutuhan dia semampu kita, respect dia sama kita insya Allah. Antum gak usah khawatir ya. Resiko kita menegakkan sunnah itu pasti akan banyak ujian. Ya kalau mau tahu kelasnya kita, tuh kayak kelapa. Kalau pengen tahu kelasnya kelapa, minyaknya bagus apa enggak, mesti jatuh sendiri, kebanting ke tanah, dibacok, dibelah, dihilangin batoknya, diparut, diperes, masak, baru keluar tuh santan minyaknya di situ gitu lah. Ya memang seperti itu kondisinya. Tapi kita jangan terwarnai, jangan terwarnai. Jalan aja terus pakai bahasa di awal tadi, kul rabbiyallah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Ya. Saya nggak tahu dia laki apa perempuan, tapi yang pasti seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum insyaallah. Ya, satu lagi sebelumnya, apa antum dari Bawasir Apparel L ya cukup. XL, masya Allah.
PL-nya gede kok itu. Yang dekat dulu ya, sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Harun dari Jakarta. Izin bertanya Ustadz. Iya. Apa syarat seseorang bisa dikatakan musafir? Tergantung kepada jarak atau batas wilayah Ustadz. Dan yang kedua, dan bisakah seseorang dikatakan musafir dan menjamak sholatnya ketika dia berkunjung ke orang tuanya yang jaraknya dari 80 km? Syukran jazakallah. Ya, yang namanya safar itu yang pertama harus tahu safar itu ibadah. Ibadah itu mukaddimahnya niat. Jadi kalau antum nggak niat safar, jangan bilang safar. Hatta antum keluar kota, keluar negeri nantinya ya. Karena harus pakai niat. Niat, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, jarak. Berkhilaf ulama jaraknya ini. Tapi jarak ini lebih kepada sabab ketidakmampuan orang untuk seperti mukim. Karena nanti beragam, ada 83 kilo, 81, ada yang nggak sampai 80, bahkan ada yang bilang 19 km kalau naik turun gunung, keluar kota namanya safar. Gitu ya. Yang pasti dia merasa lelah dengan ibadah dan rutinitas lainnya. Karena kalau yang biasa safar akan merasakan jet lag. Lelah, dadakan capek karena pindah lingkungan, pindah hawa itu pasti. Nah, Islam ini kan agama yusrun, agama yang mudah. Yasiru wa la tu'assiru, permudah manusia, jangan dipersulit. Islam nggak pengen orang tuh berat dengan agama. Makanya la ba'as antak suruh fi sholatikum. Nggak apa-apa kau kosor kalau safar. Mau 83, 81, mau nggak nyampe 80, kalau keluar kota dan kamu memang niat safar, kosong. Gitulah ya. Kalau nggak niat ya jangan. Masuk ke rumah orang tua kita. Hatta ke rumah orang tua. Hatta kemana? Jangankan ke rumah orang tua, ke Baitullah, ke rumah Allah. Kita safar nanti kalau mau gitu ya. Jadi silakan. Memang ada khilaf tentang orang yang punya rumah di dua tempat. Ya, seperti Utsman bin Affan di Mekah dan Madinah. Beliau pernah memimpin sholat zuhur berjamaah ketika ke Mekah. Karena beliau merasa bahwa beliau tinggal di Mekah juga. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ada khilaf nanti tentang masalah itu. Tapi intinya kalau memang antum niat safar, safar. Ya, dan nikmati qasar dalam safar tersebut ya. Karena orang safar itu banyak hikmah. Ya, dia bisa berdoa, mustajab doa kan ketika safar. Kemudian juga safar itu qit'atum minal azab, bagian dari azab. Kalau pakai bahasa azab kan pasti nggak enak. Ya, orang safar tuh nggak enak, Bu. Enak. Enak lah ninggalin sedih, ninggalin anak tuh nggak enak. Nggak enak. Tapi memang azab. Kenapa dibilang azab? Ya kan makanan, kita makan enak mau makanan. Kalau kayak diazab gitu benar. Kita memang keluar kota, kita niat berlaku hukum tersebut ya. Allahu a'lam. Ya, Pak Dol, Aki Agus Tumoho. Kalau bisa pertanyaan setelah ini yang berhubungan dengan MBI ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak Bapak dari MBI Depok. Iya. Oh, nanya ini terkait batasan kita posting, nulis atau bikin video. Khususnya buat teman-teman wartawan yang memang sudah mulai belajar terkait sunnah. Misalnya kasusnya gini, ketika Valentino Rossi menghamili pacarnya, itu kan berita yang menarik. Nah, di situ apakah memang itu layak untuk kita naikin juga dengan catatan ya nggak disebutin itu pacarnya atau nggak disebutin hamil di luar nikah. Itu ya kasus pertama. Kasus kedua adalah ketika ada rekanan media tempat kerja ini, dia ada ya udah nih tulisan tentang lembaga ribawi. Nah itu ragu juga buat nulisnya kan. Sementara si pamfletnya bilang ya udah
tulis aja. Nah itu apakah itu udah jadi tamuan dia atau bagaimana? Iya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Manfaatnya apa? Valentino Rossi diinfoin tentang ngambilin orang. Manfaatnya apa ya? Kalau nggak ada manfaatnya ngapain gitu ya? Cuma kan kita bicara media nih, Ustaz. Kadang-kadang media ini butuh, itulah bahayanya kita di media. Ya, jadi mau nggak mau masuk dalam sistem, ya sistem sebuah perusahaan yang harus seperti itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita bisa informasikan ke orang Valentino Rossi menghamili orang, itulah resikonya kalau orang nggak menikah. Ada embel-embelnya boleh kali di bawah ya. Jadi sebuah simbol nasihat, karena toh dia juga bukan orang Islam, nggak boleh diumbar aib, nggak ada masalah kan ya. Kalau orang Islam kan nggak diperbolehkan. Jadi tinggal manfaatnya sih ya. Manfaatnya apa? Nggak tahu ada manfaat apa enggak. Kalau buat anak sih nggak ada manfaatnya itu. Karena kita dikasih bocoran tentang Valentino menghamili orang, manfaatnya apa? Tapi kalau sekarang urutan keberapa dia nih juara dunia gitu ya, nah, lebih enak. Karena memang disitulah dia ini. Itu bumbu info itu bahaya sekali itu. Apalagi kalau udah berkaitan tentang menjadi bagian ta'awun alal ismi, tolong dalam perbuatan dosa, mengiklankan riba ya, atau bank-bank konvensional secara umum. Nah itu nggak diperbolehkan sudah. Terus gimana Ustaz? Ya, itulah tugas antum bikin media syar'i. Anda sempat ngomong loh di pusat berapa kali loh bro. Coba sih di MBI ini, di pusat ini ada wartawan MBI gitu loh. Karena Ustadz sendiri keliling kemana-mana tuh, kalau gue wartawan nih macem-macem gitu loh. Antum tuh dapat info macem-macem di jalan. Kalau antum bisa melalui MBI, MBI bisa punya koran syar'i loh. Nggak nutup kemungkinan media MBI informasi seputar jalan bohong kalau nggak didukung sama Korlantas. Ya, karena kita yang tahu jalanan kan. Itu kalau antum cari udah nggak sempet mikirin Valentino ngambilin orang gitu. Ini kita udah kurang iklan, kurang info sudah. Sampai urusan pribadi orang sampai kita up gitu loh. Padahal kalau antum reading jalan, masya Allah. Contoh deh yang paling gampang, orang Cianjur. Ya. Ada berapa hektar beras Cianjur sekarang? Orang Cianjur nggak paham. Padahal tinggal 6 hektar lebih sedikit gitu. Bagaimana karakter beras Cianjur? Karena beras Cianjur ini cuma ada 2 beras di dunia yang sama dengan beras Cianjur. Yang pertama di Siberia, yang kedua di Cianjur sendiri. Beras itu punya mata di ujung. The best rice in the world, beras terbaik di dunia. MBI tahu Ustadz yang tahu gitu loh. Harus ada wartawan. Punya teman-teman Brebes dengan telur asin. Ya Allah, cuma orang Indonesia yang bisa bikin telur asin. Dan itu nggak sembarangan orang bisa nawarin, orang Brebes yang bisa nawarin, betul? Bisa ditawarin? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak asin gitu. Maksudnya dan lainnya. Itu bro di jalan tuh masya Allah ada berita-berita yang aktual, spektakuler. Karena bilang nih, ya Allah, andai ada wartawan di MBI, kita bakal punya media MBI nih. Setuju gak ada media MBI? Cakep. Jadi nanti yang expose kita tuh media kita aja bro. Ini teman-teman multi talent semua di depan kita nih. Ngumpul kayak gini nih, jangan kayak Inter Milan, kebanyakan yang pinter bingung nendang. Ya. Wallahu a'lam. Ayo, antum silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Agung dari Jakarta. Iya. Anda kebetulan hadir di sini sama keluarga, sama anak istri. Alhamdulillah. Ini mungkin di luar MBI ya. Iya. Cuman masih berhubungan dengan tema mengejar target. Target Anda kebetulan memang ingin anak itu menjadi salah satu yang amal, insya Allah amal yang tidak pernah terputus, doa dari anak yang soleh. Nah, ini mohon nasihatnya aja Ustaz, mungkin buat anak pribadi, untuk teman-teman yang lainnya. Anak-anak kan masih umur 2 tahun, ya masih, ya istilahnya masih masuk umur aktif dan nakal-nakalnya. Terkadang baik anak maupun istri kalau lagi capek, terus pas kebenaran anak kebetulan lagi nakal atau pegelin mata lah kalau istilahnya orang Betawi,
itu kadang suara kita atau karakter kita yang keras itu kadang suka muncul. Nah, Ana sangat takut kalau karakter ini tuh justru yang terekam dengan yang terekam oleh anak karena kerasnya kita. Nah, gimana caranya agar bisa kita ini lagi pegel, lagi capek, baik anak maupun istri, itu masih bisa lembut sama anak meskipun anak dalam keadaan yang kalah. Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, insyaallah. Iya. Nanti antum bisa buka di kajian tuh. Mencetak generasi robbani Ustaz Subhan nanti kebuka. Itu ada 10 karakter pendidik yang sukses, dibahas 2 jam lebih di situ. Ya. Intinya sih memang kita ini suami istri harus tahu kalau anak itu fitnah dan titipan ilahi. Anak begitu ya kacang nggak ngebuang lanjaran. Anak begitu ya buah jatuh dari pohon, kurang lebih. Tapi itu kan PR supaya nggak mengulang kesalahan. Ana juga baru tahu kalau di rumah Ana ada ceramah 2 khotib. Kalau anak lagi bandel, emaknya ceramah juga. Wih, bakat juga gitu. Ya karena memang diuji gitu sama anak. Aduh, apalagi rumah nggak ada pembantu, semua dipegang sendiri. Anak 5 super, masya Allah. Ya, Anda bercanda sama Ustaz Syafiq dulu lagi di itu ya, di mana bro? Di Malang ya, Singosari Malang ya. Ustaz Syafiq lihat dia senyum kali dia. Susulan, kenapa nggak bawa anak-anaknya kemari? Aduh Ustaz, Anda ngeliat anak antum diem sejam setengah nggak bergerak dari tadi di sini. Ini kalau anak Ana udah ada yang nempel di kipas. Udah nempel. Karena memang ujian, tapi nggak apa-apa bro. Akhirnya kelihatan kelasnya. Kalau istilah tukang ayam, ada kang ayam nggak di sini nih? Ayam Bangkok sama ayam Wareng beda betul. Ayam Wareng biar kata pitik nedeng mulu betulnya. Dilempar berbunyi. Ayam Bangkok biar gede bongsor, betulnya. Belum kelihatan beraninya. Kadang-kadang anak kita kayak begitu. Kalau untuk sekelas sama dia kayak ya ayam sayur nih. Ntar kalau udah jadi lihat gitu lah. Kuncinya di mana? Nafkah. Jangan pernah ke anak-anak kita kasih yang syubhat apalagi yang haram. Demi Allah. Ya, kita perhatiin banget punya kelebihan tuh anak. Saya lagi perhatiin ada nenek-nenek di bawah suka ngumpulin kayu bakar Kang Esa di bawah tuh ya, bongkaran tuh. Kita bakar-bakar, nenek-nenek ngambil. Saya lihatin beberapa anak saya ini takut ketahuan sama saya ngumpet-ngumpet di bawah kantong plastik ditaruh di tumpukan kayu sana. Sore saya coba cek, ternyata diam-diam dia kesian ada nenek-nenek ngangkutin kayu, ditaruh di sana, diletakin singkong, ubi, ulen sama air. Saya iya, kamu tadi ngapain ke sana? Enggak jujur. Sian. Begitu gitu lah. Ini yang dari kecil ke bukti. Nggak mungkin mutiara jadi karang. Mungkin berlian jadi batu akik. Berapa keju nggak akan pernah berubah jadi sagu. Tapi kalau dia sagu jangan belaga keju. Jadi itu nanti kebukti. Ama jangan bosan doain. Doanya nggak usah yang gemen-gemen. Udah Robbi habli minas sholihin aja udah. Minat tawilin, minat jamilin. Udah. Soleh aja soleh udah. Oh malam ya, barakallah. Semoga anak-anak juga yang soleh semua insyaallah. Betul Ustaz jawabannya. Ada lagi Iwa? Oh, dekat kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, Ana Gio dari Jakarta. Mau nanya nih Ustaz, bagaimana sikap kita ketika kita bikin status misalkan tentang kajian atau touring kita yang contohnya kayak kita kesini terus kita bikin status, terus ada teman Ana yang nyinyirannya sendiri gitu. Gimana cara kita menyikapinya? Ya, terima kasih. Lagi dia nyinyir ngapain, emang gak bawa sisir deh. Iya. Emang kadang-kadang begitu, makanya dia bilang Baker tuh jangan sosialita. Ya. Kita sih nggak apa-apa bro, kita nggak apa-apa. Nah, maksudnya lu nulis aja just to know ya, orang tahu dong. On the way, Mahat Ustaz Subhan, misalkan kita kajian bersama MBI Depok, males.
Tapi sisanya orang mau berkomentar ya no komen ya, pasti dikomentarin lah ya. Cie gitu gimana? Itu komentar apa? Lu kalau niat kebaikan jangan diumbar-umbar katanya. Padahal niat kita emang mau ngajak mereka karena kan enggak, itu lu nggak ajak dia kali bro. Masa baru ngomong gitu, lu kalau kebaikan jangan diumbar-umbar. Iya, kita nggak ajak dia sih kali ya. Ajak harusnya. Bro, lu ikut gak? Kalau lu kemarin kajian Ustaz Subhani di Bogor nih, enggak, gua nggak bisa. Baru status. Ya, jadi mungkin dia tuh kesel, dia tuh sayang sama lu. Cuman lu duluan kesel sebenarnya ketimbang ke dia gitu ya. Ini kita husnuzon. Bro, kalamun nas la yantahi, omongan orang nggak ada selesainya bro, nggak ada selesainya. Ya kita berbuat baik nggak akan pernah nggak dikomentarin sama orang. Makanya luruskan niat kita ini karena Allah semua gitu loh. Ya kalau memang karena orang nggak ada selesainya, capek. Ya Allah, semoga apa yang kita perbuat menjadi pandangan mata orang untuk hidayah buat mereka insya Allah gitu ya. Ya nggak apa-apa, lurusin niat, yang penting antum karena Allah gitu ya. Nggak usah dikomentarin lah. Nah, barakallahu fikum insya Allah. Fadhal, lagi? Wah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Iya dari Cabang Tangerang. Siap. Ustaz, sebelum masuk MBI, Anda dulu sering banyak join komunitas motor. Iya. Memang kalau di komunitas motor itu kan mereka share porno dan kawan-kawan itu biasa banget Ustaz. Makanya Anda udah keluar. Iya. Nah, tapi mereka tuh orangnya baik-baik dan asik-asik Ustaz. Ustaz, gimana caranya mereka bisa join MBI ya? Strateginya gimana sih Ustaz? Oh iya, insyaallah. Bicara biker yang punya kebiasaan buruk akan hilang keburukan dengan waktu, bro. Ya, memang nggak bisa langsung. Makanya kan kayak orang kajian, zaman Rasul aja dulu orang sholat dalam kondisi mabok. Setelah tahu bahwa mabok itu buruk dampaknya buat sholat, buat perang asik berani. Ya. Tapi kalau buat sholat kan bisa lupa. Makanya diharamkanlah mabok. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan deketin sholat dalam keadaan mabuk. Yang saya bicarakan proses. Sama dengan kebiasaan buruk tadi. Ya jangan langsung bicara keburukannya. Nggak bisa kita ngacak-ngacak kebiasaan orang. Yang bisa menghilangkan kebiasaan itu ya orang yang terbiasa itu gitu loh. Bukan tugas kita menghilangkan adat tradisi. Si pemilik adat yang akan menghilangkan dengan waktu dan caranya gitu loh. Makanya dakwahkan saja. Ya, itu resiko ya. Ustaz sendiri ngalamin masuk ke semua geng-geng motor yang belum syar'i. Ini netizen komentarnya, wow pedes-pedes bro. Katanya Ustadz yang ngomong, orang tergantung temannya. Teman Ustadz preman semua katanya. Berarti Ustadznya juga nggak bener. Astagfirullahaladzim. Pastilah. Ya, dia nggak tahu dengan 1000 resiko kita lakukan itu. Kita memang berteman saat itu, tapi kan bukan terus-terusan ke situ. Ya kita cuma jemput bola dalam baker ini kan dalam dakwah, apalagi seperti kami ini dengan teman-teman Al-Azifi dan MBI ini, kami kan banyakkan jemput bola ketimbang tunggu bola. Yang resikonya kami masuk ke sebuah tempat yang memang terkesan kami berteman dengan mereka, padahal bukan. Walaupun dalam bahasa dakwah itu berteman menjadi sebuah asas, karena bahasa Nabi walakin sahibukum hadza khalilullah, tetapi sahabat kalian kekasih Allah. Nabi ngomong sahabat, dalam dakwah tuh pakai bahasa sahabat. Orang tua ngajak berbuat syirik saja, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan mereka sahabat. Ya, untuk mendakwahi tujuannya. Makanya innamal a'malu binniyat. Kalau saran ana sih, pertemanan antum ini kan bukan sesuatu yang tidak disengaja, tapi sudah takdir yang Allah tulis melalui Lauhul Mahfuz ya. Antum yang masih bisa masuk ke sana. Ana juga nggak menyarankan teman-teman untuk keluar dari klub-klub motornya selama antum bisa mewarnai ya. Illa kecuali antum terwarnai keluar. Kalau antum nggak terwarnai jangan. MBI ini kan bukan geng motor, bukan klub motor. Wadahnya para biker. Ana berharap dengan teman-teman di pusat ini dapat informasi dari teman-teman yang di klub tentang kondisi biker. Tadi contoh antum ngomong barusan, di klub-klub motor itu suka saring-saring porno apa. Jadi kita tahu nih. Oh iya. Di MBI kan udah nggak ada begitu, nggak ada. Kita bercanda dikit agak ini aja udah rame kan, apalagi yang kayak begitu. Berarti kita punya PR nih. Nanti ada lagi Ustadz, kalau di klub motor tuh gini masih gitu ya. Kalau touring, riding,
nyari dana dari iklan-iklan rokok atau apa. Nah, kan kita berarti kalau di MBI jangan. Perhatiin, kita boleh touring, kita juga boleh dibantu atau kita menyiapkan dana sendiri. Intinya jangan sampai safar kita talbis, bercampur dengan yang haram atau bagaimana gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Nah. Terakhir Ustaz ya. Taib, silakan. Pertanyaan dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Arya Abu Hansa, ini member Depok nih Ustaz. Iya. Afan izin bertanya Ustaz. Ustaz, tadi sempat bilang kalau kita sebagai kepala keluarga atau laki-laki kerja pergi pagi sampai sore. Nah, bagaimana apabila seseorang itu sudah cukup dan tidak bekerja atau bekerja saja tapi hanya sampai siang saja? Iya. Itu bagaimana Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Gimana ya? Juga sebenarnya membagi waktu kan. Dia yang tahu lah urgensinya seperti apa, dia yang tahu. Tapi intinya jangan sampai aktivitas dunia ini mengganggu ibadah sih. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau standar dunia kan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupain dunia. Targetnya tuh ibadah. Antum mau kerja, lihat di tempat ibadah, kerja tuh ibadah gampang enggak? Antum mau bermuamalah, lihat manfaat ibadahnya apa. Baru bicara dunia. Karena dunia cuma sekedar, jangan dunia yang mewarnai hari kita, gitu lah. Antum punya paham sekali. Ya, setiap orang punya karakter, punya cara untuk survive. Ya. Tapi intinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tercipta buat beribadah. Jangan sampai gara-gara urusan dunia, manajemen dunia terganggu ibadah kita, itu yang paling nggak diperbolehkan. Itu aja sih intinya ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Alhamdulillah, masya Allah, ini nggak berasa waktu nih. 2 jam kita ngobrol santai ya. Ternyata agama itu nggak membosankan kan. Nah, sarankan nih kayak gini nih sering diadain nih. Dialog-dialog santai yang nggak monoton. Kajiannya juga bukan untuk monoton. Nanti ada kelas-kelasnya lah kalau kita pengen kajian yang monoton. Ada kajian kitab kayak di sini tiap malam Selasa ada kajian kitab gitu ya. Ini anak Ustaz lagi cari lagi waktu nih hari buat kajian sama teman-teman di Bogor khususnya buat ngebahas buku kepribadian seorang biker gitu ya. Merujuk pada kepribadian seorang muslim. Dan nanti juga ada, semoga bisa cari waktu juga, kita nggak tahu kapan nanti ada kajian khusus buat Madam Baker, Madam MBI nanti insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Bro, tetap jaga upah di antara kita ya. Jangan saling hujat, saling caci, saling maki, saling curiga di antara kita. Wala tadabaru wala tabaghadu wala taqata'u. Jangan kita saling memutus silaturahmi, jangan saling belakangi, jangan saling murka di antara kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Betul-betul baik insyaallah. Tetap upah di antara kita dan terus mendoakan di antara kita, dan jadilah orang yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan agama dan negara tercinta Indonesia ini. Ya, Allahu akbar. Saya kembali pada buah acara. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih